Berdoa itu kan meminta, Bu ya. Iya. Memohon kepada Allah. Lalu kita juga diperintahkan untuk bersyukur katanya. Lalu apa bedanya kita meminta? Berarti kita kan tidak bersyukur kalau kita selalu meminta kepada Tuhan. Lalu yang utama mana katanya? Bersyukur atau berdoa? Meminta atau pasrah gitu, Bu ya. Mohon dijelaskan, Bu ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pertanyaannya yang tidak saya pahami ya. Berarti kalau bersyukur apa coba? Iya, suruh berdoa, kita berdoa. Terus kita juga suruh bersyukur ya. Terus berarti kalau kita tidak berdoa berarti kita tidak bersyukur gitu. Itulah makanya saya itu paling rajin ngajak teman-teman berdoa. Apakah itu istighosah, zikir bersama dan sebagainya. Saya paling rajin lah dibanding dengan teman-teman saya. Betul nggak? Kenapa? Karena satu, tujuan saya mengajak orang berdoa itu sebetulnya terlepas di masalah dikabul atau tidak dikabul ya. Tapi yang penting selagi orang itu berdoa, itu dalam saat yang sama tujuan saya adalah untuk merawat harapan. Hidup ini perlu dirawat harapannya. Ketika Anda tidak punya harapan, Anda putus asa. Ya ngasa golok. Atau beli tambang. Atau jual diri. Ya, semua dilakukan karena sudah putus asa. Jadi selagi engkau masih ada harapan dalam hidup ini, saya tidak takut Anda jatuh berkali-kali. Karena Anda masih ada harapan, setiap Anda jatuh, Anda akan bangkit lagi. Yang penting harapan dirawat. Wong nandur pari, nandur maning beli dati, nandur maning kena orang, nandur maning kena banjir, nandur maning, soalnya pasti lah dibalang nasisan, wes mari nandur. Iya kan? Iya. Tapi kalau masih ada harapan, ya dia traktor lagi, nanam lagi, traktornya nanam lagi. Itu dirawat, itu satu. Yang kedua, oleh karena kita ini berdoa, maka ketika kita mendapatkan, kita merasa diberi oleh Allah. Ketika kita merasa diberi oleh Allah, itulah yang namanya bersyukur. Nah, kalau kamunya tidak berdoa, ujung-ujung dapat uang, Anda kepada siapa bersyukurnya? Tidak ada yang perlu disyukuri. Anda kan mengatakannya begini, aku ini dapat uang sekian, ini adalah jerih payahku, peras keringat, banting tulang. Awan tadi bengi tadi, endas tadi sikil tadi, banting tulang, peras keringat. Mengatakan, mulutnya mengatakan enggak, ini pemberian Allah, enggak kok. Ini hasil jerih payahku. Mengingkari Tuhan karena tidak berdoa. Minimal kalau orang yang berdoa, begitu dapat dia merasa diberi oleh Allah. Itu yang paling penting. Nah, apa sih bedanya orang mendapat sesuatu dengan merasa diberi oleh Allah dengan mendapat sesuatu karena bekerja keras? Sing pasti kalau orang merasa diberi Allah, dia pasti dermawan. Nggak akan itu ngecirkannya pemberian aja. Nggak yakin, nanti juga besok dikasih lagi, nggak takut habis. Tapi kalau orang yang dapat jerih payah, medit, apa aja bu? Dit, beli kangelan. Bedanya orang kebulen dengan orang pleret. Desanya rapat pembangunan masjid, swadaya masyarakat. Akhirnya kesimpulannya
satu kakak diwajibkan nyumbang sebanyak 1 juta. 1 juta. Di Pleret juga sama. DKM merapat, kesimpulannya satu kakak 1 juta. Kalau di Pleret karena pengusahanya pedagang ya, piro nyumbangnya aja 1 juta, ya wis, gampang, kecil gampang gitu mah. Terbayang dalam pikirannya 10 lembar gambar Soekarno Hatta. Yang ke bulan pira 1 juta, 2 kintal. Ya karena apa? Merasa mendapatkan uang 1 juta itu berat, pasti ingat. Berjemur punggung di matahari. Yang setiap Anda merasa mendapatkan uang dengan susah payah, Anda semakin kikir. Itu persoalannya. Ya, jadi itu ya, itulah makanya kenapa kita perlu berdoa supaya kamu jangan kikir, supaya kamu bersyukur pada Allah. Wala syakartum la azidannakum, la bersyukur ditambah lagi. Nah, bersyukur yang Anda maksud itu apa maksudnya? Bersyukur itu bukan mengucapkan alhamdulillah, bukan mengundang manggil Buya Syakur suruh ceramah, bukan itu bersyukur tuh. Artinya satu, menyadari bahwa uang ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Dan saya memuji Allah, alhamdulillah, tasyakur mengatakan alhamdulillah, namanya tasyakur. Kemudian uang ini dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Nonsen Anda bersyukur kalau rezeki yang Allah berikan tidak digunakan sesuai dengan proposal. Bukan nyantuin anak yatim piatu, bukan ngasih makan orang mereka, Anda untuk berfoya-foya, untuk melacur. Bohong tasyakurnya itu mah. Jadi tasyakur itu adalah mengakui pemberian Allah, dan itu yang paling sulit adalah menggunakan rezeki itu untuk sesuai dengan proposal Allah, dengan tujuannya. Itu untuk mensejahterakan masyarakatnya, untuk kemakmuran, untuk menolong dan sebagainya, bukan melakukan kejahatan-kejahatan. Itu yang jadi persoalan, bukan untuk berbangga-bangga menyombongkan diri, menistakan orang miskin dan sebagainya. Jadi artinya yang paling sulit adalah mengakui ini pemberian Tuhan, itu yang paling sulit. Iya, tidak mudah mengakui. Sebab silakan ada cek lah, kalau perlu Anda bikin survei ya, eksperimentalis. Coba silakan Anda hubungi orang kaya, tanya pada mereka, Bapak punya sawah berapa? 80 hektar. Dari mana Bapak dapatkan sawah selebar ini? Orang kaya lagi tanya, Anda Bapak punya pabrik motor? Iya. Bagaimana Anda bisa punya uang seperti ini? Semua akan menjawab sama, hasil jerih payahku. Mungkin sudah tidak ada lagi mengatakan ini anugerah Allah, mungkin sudah nggak ada. Hadza min fadli Rabbi sudah tidak terdengar lagi kecuali di Al-Quran. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah anugerah dari Allah. Sudah jarang orang yang mengatakan ketika ada uji, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, kau hebat banget. Ya, tahu kebutuhanku. Terima kasih ya Allah. Dari lubuk hati yang paling dalam. Sudah jarang. Semuanya mengklaim hasil jerih payahku sendiri. Nah, di mana orang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah? Dari mana logikanya? Orang bersyukur itu adalah orang yang hatinya bahagia, mendapat kebaikan, digunakan kepada yang baik-baik. Jadi kondisi bersyukur itu adalah kondisi bahagia. Karena dia sadar ini nikmat dari Allah. Orang yang menyadari nikmat yang disadari dengan orang yang mendapat nikmat tapi tidak disadari, berbeda kualitasnya. Pengen tahu? Tukang beca makan apel, dokter spesialis ahli gizi makan apel.
nikmat makan apelnya sama nggak kualitasnya? Beda dong. Dokter dia sangat bahagia sekali karena dia tahu persis kandungan apa di dalam apel ini, vitamin A, vitamin B, vitamin C. Dia rasa syukurnya luar biasa, ya Allah, alhamdulillah. Tukang beca juga merasakan enak, tapi dia tidak tahu, tidak sadar, ya sekedar enaknya aja. Paham nggak? Jadi orang ketika dia tidak sadar itu kenikmatan, nggak ada kenikmatannya, nggak ada kebahagiaannya. Seorang istri, ibu-ibu sekalian, punya suami waliullah, seneng nggak bu? Seneng nggak punya suami jadi wali? Tapi ibunya nggak ngerti, malah diumbangi baik lakinya. Kari lakinya tangga, suaminya tetangga sebelah barat, jam 2 malam sudah ke sawah. Suami tetangga sebelah timur, jam 4 sudah ke pasar. Suami saya jam 9 masih hilelo aja. Iya, berditarik saja jadi sabetan yang dasisan. Perang senda tasbih bisa digoreng boh. Karena dia nggak tahu. Dia ngelus dada, dia kesel. Iya, padahal dia usahanya lancar, rezekinya banyak, doa suaminya. Begitu suaminya mati, dikukut. Nah itu kadang-kadang tidak tahu. Jadi kesadaran itu penting sekali. Salah satu kenapa Allah menambah orang yang bersyukur, karena orang bersyukur dalam kesadarannya. Betul nggak? Oke, saya mau nanya Pak Taufik Hidayat, makan sate enak nggak Pak? Di tengah makan lampunya mati. Enaknya berkurang nggak? Berkurang. Kenapa? Di mana kena berkurang? Karena tadi makan sate, matanya melihat sate, lampunya mati, tidak melihat, matanya tidak melihat sate, hanya tangan bisa memegang sate, nikmatnya berkurang kok. Itulah namanya kesadaran, mesti kita rawat supaya kebahagiaan kita berkualitas. Terima kasih, kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.